والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu sekalian, para Ustaz, Karom, rahimakumullah, Alhamdulillah malam hari ini insya Allah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu meskipun melalui Zoom ya untuk menuntaskan pembahasan kita di kitab Politik Ekonomi Agung atau As-Siyasah Al-Iqtisadiyah Al-Muslim karya Syekh Abdurrahman Al-Maliki. Seperti tadi disampaikan ini memang sudah di bab-bab akhir ya. Mungkin ada beberapa bab atau beberapa pertemuan lagi agar kita bisa menuntaskan kitab ini. Eh, Kita sudah membahas mulai dari awal terkait dengan politik ekonomi Islam juga hal-hal yang praktis yang kita bahas di akhir-akhir bab ini. Insya Allah malam hari ini kita akan bahas eh, topik lanjutan. Ini secara umum sudah kita bahas sebenarnya di eh, beberapa pertemuan yang lalu ya. Hanya mungkin di malam hari ini kita akan coba lihat hal-hal yang sifatnya lebih spesifik ya terkait dengan pembiayaan pembangunan negara. Ya, kita kalau kita bahas dalam konteks pembiayaan ekonomi di sektor private atau sektor swasta, kita sudah bahas bahwa secara umum eh, setiap individu ya masyarakat itu berhak untuk mendapatkan pembiayaan, baik pembiayaan itu penyertaan modal maupun pembiayaan itu adalah berasalkan dari utang ya. Utang yang kemudian digunakan sebagai modal atau bisa juga digunakan sebagai apa namanya modal kerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang pembangunan sebuah negara, ini penting untuk kita bahas, khususnya dalam eh, konteks sekarang kita berupaya juga untuk mengkritisi bagaimana kebijakan pembangunan negara saat ini. Ya. Kita sering dikejutkan dengan berbagai kebijakan yang dilempar oleh pemerintah. Baik itu mungkin eh, di rezim yang lama itu terkait dengan IKN katakan ya, ibu kota negara itu suatu proyek pembangunan yang ternyata memakan eh, modal yang luar biasa besar ya, yang awalnya didedikasikan untuk pembiayaan dari swasta, tapi ternyata juga akhirnya negara terlibat untuk melakukan itu. Dan apa akibatnya? Akibatnya adalah sebagian dari anggaran belanja negara kita itu kesedot ke arah IKN. Dan kita juga melihat ada indikasi-indikasi yang IKN saja belum selesai, tetapi juga ternyata sudah memberikan beban kepada masyarakat. Ya, baik beban itu berupa utang luar negeri, ya, kita paham itu. Ya, implikasinya pasti ke situ. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah beban ketika pihak-pihak swasta yang ikut membantu pembangunan IKN itu akhirnya meminta balas jasa, kira-kira tanda kutip begitu ya. Bukan ganti rugi mungkin, tapi balas jasa. Sehingga muncullah berbagai macam proyek-proyek strategis nasional PSN. Nah, itu yang terjadi ironi di negara kita. Belum selesai IKN, kemudian muncul yang disebut dengan makan makan apa namanya MGB ya, makan bergizi, makan gratis bergizi, ya gitu ya. Yang itu juga ternyata menyedot uang rakyat yang demikian besar. Ya. Kemudian belum selesai di situ, kita dihadapkan dengan polemik terkait dengan Danantara, ya, Dana Nusantara. Itu juga polemik yang luar biasa, yang eh, menyebabkan kekhawatiran bagi masyarakat. Ya. Ketika kebutuhan pembangunan untuk sektor-sektor strategis sudah kurang ya pada dasarnya,
itu kemudian diefisiensi kembali, dipotong nilainya, sehingga banyak sekali program-program pembangunan yang itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat akhirnya tidak bisa berjalan dengan baik. Misalnya pembangunan pendidikan, ya, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan pertanian, kemudian mungkin juga pembangunan pertahanan, keamanan itu yang banyak dipangkas atas dasar efisiensi. Yang itu tentu ironi, ya. Ironinya adalah di saat negara atau masyarakat membutuhkan anggaran itu, tapi kemudian negara menunda untuk memberikan anggaran itu dan dialokasikan untuk yang lain. Ini kan sebuah kebijakan yang tentu menarik ya untuk bisa kita kritisi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau bicara tentang pembangunan negara, kita tahu bahwa pembangunan itu selalu membutuhkan pembiayaan jelas. Segala hal yang eh, apa bisa menggerakkan eh, roda pemerintahan atau roda ekonomi dan sebagainya itu selalu membutuhkan pembiayaan atau anggaran itu pasti. Ya. Dan pembangunan yang baik itu tentu akan membutuhkan pembiayaan yang tinggi juga. Itu juga implikasinya. Tidak ada pembangunan yang bisa menghasilkan hasil yang bagus kalau tidak didukung oleh pembiayaan atau anggaran yang baik. Ya. Pembangunan infrastruktur sekolah misalnya atau pembangunan pendidikan tidak mungkin bisa menghasilkan yang kita harapkan kalau gaji guru itu tidak diberikan secara baik atau gedung-gedung sekolah itu tidak dibangun secara berkualitas dan sebagainya. Jadi ini satu implikasi logis lah. Di dalam konteks daulah Islam atau negara khilafah juga sama pasti, ya. Bukan berarti kalau itu daulah Islam lalu kemudian pembiayaan itu bisa dihemat untuk bisa menghasilkan gedung-gedung yang bagus, yang berkualitas. Itu tentu eh, tidak mungkin dengan cara mengefisiensi ya anggaran yang ada. Nah, di balik kebutuhan terhadap anggaran atau pembiayaan itu tentu hal yang harus difahami atau dikaji dengan benar itu adalah bagaimana mengelola ya sumber-sumber pembiayaan dan bagaimana mengelola penggunaan anggaran itu. Ini satu hal yang penting juga. Sumber-sumber pembiayaan banyak, tapi pengelolaan yang buruk, korupsi banyak, tidak efektif pembangunan itu, yang seharusnya dilakukan tidak dilakukan, dan yang seharusnya tidak dilakukan malah dilakukan, itu tentu akan membuat pemborosan ya di dalam penggunaan anggaran. Ya. Maka Islam itu memiliki concern ya memiliki kepedulian terhadap bagaimana agar sumber-sumber pembiayaan ini bisa didapatkan dengan sebenar-benarnya dan bagaimana sumber-sumber itu bisa dikelola dengan sebaik-baiknya. Nah, satu pertanyaan yang sering diungkapkan ketika kita berbicara tentang pengelolaan anggaran negara itu adalah mana yang lebih baik, ya. Anggaran itu surplus, berimbang, atau defisit. Ya, ini ada tiga teori yang ada. Kalau bicara tentang negara-negara berkembang, ya, sering diajukan anggaran yang terbaik itu adalah anggaran defisit. Ya. Bahwa pembangunan di negara berkembang itu harus bisa didorong sekencang-kencangnya. Kalau perlu, anggarannya itu kurang. Ya. Ketika anggaran itu kurang, apa yang dilakukan? Utang luar negeri yang harus dilakukan. Nah, ini yang sudah kita bahas kemarin. Teori ini satu sisi masuk akal, ya masuk akal kalau misalnya kita ingin memiliki percepatan pembangunan, ingin menyaingi misalnya katakan Indonesia ingin menyaingi pembangunan di Singapura, misalnya tetangga kita, ya untuk membangun gedung-gedung itu kalau kita harus nabung dulu, ya dikumpulkan dulu anggarannya, baru kemudian dibangun mungkin baru 10 tahun, ya kita akan bisa sama seperti Singapura. Tapi ketika 10 tahun kita bangun maka yang kita samai adalah Singapura 10 tahun yang lalu, kan gitu. Ya. Tidak bisa menyamai Singapura pada waktu yang sama. Nah, maka
para pengambil kebijakan ekonomi berpikir bagaimana caranya agar pembangunan ini bisa didorong lebih cepat gitu sehingga hasilnya itu bisa menyamai negara-negara yang menjadi benchmark kita, negara-negara maju itu. Maka caranya adalah buat defisit anggaran, ya, buat pembangunan itu dengan menggunakan utang, ya, agar dengan utang itu maka percepatan pembangunan itu bisa dilakukan. Kita masih ingat bagaimana Orde Baru itu dilakukan. Orde Lama itu kan kita lihat masa ketika pemerintahan berupaya untuk membangun dengan modal sendiri, ya, dengan kekuatan kaki sendiri. Ya, rezim Soekarno misalnya menyuruhkan agar rakyat itu mengencangkan ikat pinggang kan gitu ya untuk bisa apa bisa tahan terhadap apa namanya ketertinggalan yang ada. Lalu masuklah Orde Lama, maaf Orde Baru. Orde Baru memiliki prinsip itu tadi bagaimana caranya bisa mengejar maka harus dilakukan pembangunan percepatan pembangunan gitu di samping percepatan juga pemerataan pembangunan yang sering kali dilakukan di Jawa ini bagaimana agar di daerah lain di wilayah lain di luar Jawa itu bisa mendapatkan pembangunan yang sebaik-baiknya maka muncullah teori tentang defisit anggaran ini yang banyak dilakukan oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Eh, eh, Pertanyaannya kalau begitu, ya, kalau defisit ini tidak bagus karena akan melahirkan ketergantungan kita kepada utang luar negeri, apakah kalau begitu yang bagus itu surplus? Jadi bagusnya negara itu setiap tahun anggarannya itu berlebih. Ya. Bagaimana menurut Islam? Tentu ini juga nggak bagus juga ketika itu surplus dan ternyata surplus itu dilakukan dengan cara melakukan efisiensi anggaran, itu kan artinya mengurangi hak-hak rakyat ya agar dia mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ya. Misalnya ternyata negara hanya mementingkan kebutuhan primer saja yang dicukupi, tapi pembangunan yang sifatnya mendorong pemenuhan kebutuhan sekunder atau tersier itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan pembuatan jalan tol karena menganggap jalan tol itu ya sekunder saja. Yang penting ada jalan, arteri, ya, berbatu tidak apa, nggak usah pakai aspal. Yang penting kalau hujan itu tidak becek misalnya. Kan nggak begitu. Ya kita lihat di masa sejarah Islam eh, luar biasa. Bagaimana kalau kita membandingkan antara pembangunan di Eropa, kita bisa melihat perbandingan yang beda luar biasa. Ya, ketika di apa namanya kota-kota di Turki Utsmani itu sudah terjadi pengerasan, jalannya sudah keras, penerangan sudah dilakukan, ya dan sebagainya, gedung-gedung juga sudah dibangun dengan permanen, dengan kokoh, ya. Kita melihat di Eropa, ya itu masih dipenuhi dengan jalan-jalan yang kalau hujan becek, gitu ya, dipenuhi dengan kotoran kuda gelap, tidak ada penerangan, ya. Itu yang dilakukan, ya. Maka biasanya apa yang ditempuh ya oleh Daulah Islam? Yang ditempuh adalah bagaimana menggunakan anggaran itu secara berimbang, ya. Berimbang itu artinya kalau ada kemungkinan untuk melakukan pembangunan yang lebih baik, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lebih baik, maka itu akan dikeluarkan oleh negara. Ya, negara tidak perlu untuk menyimpan dana itu, ya, agar bisa menjadi surplus. Ini yang disebut sebagai kebijakan anggaran berimbang. Daulah Islam akan melakukan ini, ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau ada kebutuhan dikeluarkan gitu kan ada dana ada kebutuhan dikeluarkan ya maka apa namanya sumber-sumber penerimaan daulah itu dikelola dengan baik ya artinya optimal gitu pemasukannya ya eh, apakah itu harta rampasan perang misalnya yang disebutkan di dalam ayat ini ya alunaka anil anfal ya ketika mereka ditanya ya eh, mereka bertanya kepada Rasul ya tentang pembagian harta rampasan perang maka Rasul katakan harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul ya ini menunjukkan apa menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan ya yang termasuk di dalamnya adalah rampasan perang itu diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Apa makna diserahkan kepada Allah dan Rasulnya?
artinya pengelolaan ini harus sesuai dengan aturan-aturan Allah dan aturan-aturan Rasul atau yang disebut dengan hukum syariah. Ini yang harus kita lakukan. Ya, kita sudah bahas di sini ya tentang hukum pinjaman. Kita lanjutkan saja. Nah, kalau bicara tentang eh, pengelolaan keuangan atau pengelolaan anggaran tadi yang disebutkan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pengelolaan al-anfal atau pengelolaan ghanimah itu diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah hak Allah dan Rasulnya. Artinya Allah dan Rasulnya itu sudah memberikan apa cara ya untuk mengelola itu. Dalam konteks fikih Islam ini yang disebut sebagai baitul mal. Ya. Baitul mal atau bolehlah kita sebut sebagai lembaga keuangan negara, mungkin sekarang apa Kementerian Keuangan gitu ya, yang itu mengelola aliran dana masuk dan aliran dana keluar, itu adalah sebuah lembaga yang mengurus masalah penerimaan, pengeluaran dan utang jawatan negara. Ini keuangan negara kira-kira seperti ini. Dalam Islam ini yang disebut sebagai Baitul Mal. Nah, Eh, sebagaimana layaknya lembaga keuangan negara, Baitul Mal ini akan mengatur hukum-hukum tentang pemasukan negara dan pengeluaran. Diatur semua. Ini yang berbeda dengan lembaga keuangan negara sekarang ini. Nanti kita bisa kritisi. Ya, mengapa kemudian Daulah Islam itu tidak menggunakan pajak, misalnya untuk sumber pendapatan mereka? Atau daulah Islam itu tidak menggunakan utang luar negeri untuk menggenjot pembangunan yang ada. Kita bisa pahami dengan mengetahui hukum-hukum seputar Baitul Mal atau seputar lembaga keuangan negara. Ada dua hal yang diatur di situ sekali lagi. Yang pertama adalah pemasukan negara dan yang kedua adalah pengeluaran. Ya, kalau gitu apa Baitul Mal itu? Baitul Mal adalah lembaga yang mempunyai tugas khusus untuk menangani segala harta umat. Jadi yang ditangani harta umat yang ada di dalam lembaga keuangan itu bukan semata-mata harta milik khalifah atau harta milik negara, tapi ada sebagian di dalam pengelolaan Baitul Mal itu adalah harta milik umat gitu, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Ya. Apa harta Baitul Mal itu bisa bentuknya tanah, bangunan, barang tambang, uang, kemudian perdagangan, apa saja yang itu menjadi hak kaum muslimin secara umum. Dan syarak sudah menjelaskan itu eh, tidak dimiliki oleh individu-individu kaum muslimin. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu sekalian, barangkali sudah pernah membahas ya, mengkaji terkait dengan Baitul Mal. Ya ini tentu bahasanya Baitul Mal di sini bukan Baitul Mal di dalam BMT, ya Baitul Mal wa Tamwil. Ya kalau BMT di situ itu lembaga keuangan syariah gitu. Kalau Baitul Mal yang kita masukkan di sini adalah lembaga keuangan negara, lembaga yang didirikan atau dibentuk secara resmi oleh negara untuk mengelola tadi pemasukan dan pengeluaran. Nah, apa saja pendapatan negara kita bisa bandingkan, Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat di situ, bandingkan dengan apa yang ada di dalam penerimaan keuangan di negara kapitalis saat ini, ya. Yang pertama, pendapatan negara itu adalah baik eh, bagian faid dan kharaj. Kalau kita bahas di dalam konteks negara sekarang nggak ada di situ, ya faid, ya rampasan perang itu nggak ada, ya. Bahkan dalam konteks ini kan maknanya adalah hasil dari jihad gitu. Ya, dalam negara modern sekarang ini ya jihad dianggap tidak ada. Bahkan dianggap jihad itu dianggap sebagai perbuatan radikal gitu yang tidak boleh dilakukan. Ya, padahal Islam membolehkan dalam konteks negara melakukan jihad ya melawan hegemoni orang-orang kafir atau hegemoni penguasa kafir ya agar mereka mau menerima Islam sebagai agama ya. Kemudian kharaj ya. Kharaj ini juga tidak ada di dalam eh, apa negara kita saat ini mungkin ada yang disebut dengan PBB, pajak bumi dan bangunan ya. eh, Orang mungkin akan bilang sama itu kharaj dengan PBB. Tapi kalau kita lihat hukum-hukum tentang kharaj ya, ini bukan sekedar istilah kharaj gitu saja, tapi hukum-hukum ini dijelaskan secara terperinci ya. Apa itu kharaj? Kharaj itu adalah adalah pungutan
atas tanah kharajiyah. Pertanyaan berikutnya, apa itu tanah kharajiyah? Itu pun dijelaskan secara rinci. Apa itu tanah kharajiyah? Tanah kharajiyah adalah tanah yang ditaklukkan oleh kaum muslimin melalui jalan peperangan itu. Maka ini dijadikan satu itu antara fa' dengan kharaj ya. Biasanya kalau eh, barang-barangnya itu berupa tanah ya, itu dianggap sebagai fa', itu disebut sebagai tanah kharaj ya. Maka tanah Khoros, tanah yang dia masuk ke dalam daulah Islam dengan cara ditaklukkan secara peperangan, dia akan dipungut kharajnya. Dan ini menjadi salah satu sumber penerimaan negara dan itu menjadi milik kaum muslimin secara umum. Lalu ada bagian kepemilikan umum, ya, dari tambang-tambang, baik minyak, ya, tambang nikel, tambang batu bara dan sebagainya. Ini adalah bagian yang menjadi pemasukan atau pendapatan negara. Lalu ada bagian sodako. Ya, sodako ini adalah penerimaan yang diberikan oleh individu, baik sodako wajib maupun sodako sunnah. Sodako wajib khususnya ya ini zakat gitu ya yang diberikan kepada negara. Nah, Eh, yang menarik Bapak Ibu semua, kalau kita bicara tentang Baitul Mal, ya, di antara pendapatan negara ini ada pendapatan-pendapatan yang itu bisa dikelola secara umum berdasarkan kebijakan khalifah, ya. Ada juga pendapatan-pendapatan yang dia sudah ditentukan pengeluarannya, ya. Misalnya apa? Misalnya bagian sedekah atau zakat. Zakat ini dikeluarkan kepada 8 asnaf yang sudah ditentukan. Maka zakat tidak boleh diberikan kepada pihak lain di luar 8 asnaf. Zakat tidak boleh diberikan kepada ustadz ya, kecuali ustadznya itu fuqara wal masakin. Ya, zakat juga tidak bisa diberikan kepada masjid. Ya, kan sekarang ini banyak nih zakat untuk pembangunan masjid. Itu pun tidak boleh. Kenapa? Karena masjid itu bukan termasuk dari 8 asnaf ya. Bagaimana kalau masjidnya gharimin? Kan sekarang banyak nih masjid yang gharimin, masjid yang punya utang. Bangun, sumbangan tidak cukup, akhirnya utang dulu kepada eh, material toko-toko bangunan, utang di situ. Nah, apakah kemudian utangnya masjid ini bisa ditanggulangi dengan zakat? Maka jawabannya adalah tidak. Kenapa? Sekali lagi, karena masjid itu bukan bagian dari 8 asnaf. Ya. Misalnya zakat itu tadi. Atau apa namanya terkait kepemilikan umum. Kepemilikan umum secara umum itu harus dibagikan kepada masyarakat ya kepada rakyat secara umum ya misalnya BBM dieksploitasi lalu hasilnya dibagi-bagikan kepada masyarakat itu kepemilikan umum dan ternyata ada aturannya juga bahwa hasil dari kepemilikan umum ini tidak boleh digunakan untuk pengeluaran negara berupa gaji-gaji pegawai misalnya ya nggak boleh diambilkan dari situ jadi intinya apa Bapak Ibu semua bahwa pengeluaran belanja negara itu juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala diatur secara rigid berdasarkan Al-Qur'an dengan hadis ya disitulah pengeluarannya ada pengeluaran untuk kantor khilafah ada untuk masalih ya ada kemaslahatan daulah untuk santunan untuk jihad, untuk penyimpanan zakat, untuk penyimpanan milik umum, urusan-urusan darurat, ya, untuk pengendali umum dan badan pengawas dan sebagainya. Ini adalah apa namanya seksi, ya, atau apa istilahnya sektor-sektor pengeluaran negara. Ya. Nah, sedikit ini terkait dengan sejarah, Bapak Ibu semua. Eh, Memang Baitul Mal itu terus berkembang kalau kita lihat dari sejarah ya tapi intinya atau filosofi dasarnya tetap sama bahwa Baitul Mal itu adalah satu bagian yang mengurusi tentang keuangan negara. Ketika di masa Rasulullah keuangan negara itu tidak terlalu melimpah ya dan Rasul senantiasa membagi habis ya sumber-sumber pendapatan negara, maka Rasul tidak membutuhkan kantor khusus ya Baitul Mal. Tidak ada kantor katakan tempat menyimpan harta itu nggak ada karena biasanya kalau di masa Rasul selesai
perang gitu kan, kemudian eh, beristirahat di masjid, ghanimahnya dikumpulkan, lalu kemudian dibagi-bagi, habis. Itu yang dilakukan di masa Rasul. Nah, di masa Abu Bakar, futuhat itu makin luas gitu, khususnya setelah ke apa futuhat Mesir, futuhat Irak itu meluas dengan pembagian yang melimpah. Ya, Abu Bakar mulai berpikir ini tidak mungkin dibagi habis. Ya, kalau dibagi habis, maka umat berikutnya atau keturunan berikutnya itu bisa jadi tidak mendapatkan bagian atas futuhat yang dilakukan oleh daulah saat itu. Maka kita bisa melihat misalnya juga termasuk pada masa Umar, tidak seluruh hasil dari peperangan itu dibagikan. Ya. Tanah di Mesir itu tidak dibagi-bagi, ya, tetapi dijadikan sebagai tanah kharaj, ya, dianggap sebagai fair. Ya, kenapa dijadikan sebagai tanah kharaj? Agar hasil dari pungutan kharaj pada para pemilik tanah kharajiyah itu bisa digunakan dalam secara abadi, ya, oleh negara terus menerus. Jadi misalnya sekarang ini Mesir, ya, eh, eh, suatu ketika masuk kembali ke dalam daulah Islam misalnya, maka mulai dipungut kembali itu tanah kharajnya, karena kedudukan dari tanah kharajnya Mesir itu berlaku tetap gitu, ya, dipungut kharaj, lalu kharajnya ini akan digunakan untuk kemaslahatan umat secara umum, ya. Begitu pula di masa Umar ketika sudah mulai apa namanya futuhat, ya, tadi saya sebut sampai ke Mesir, sampai ke Irak, ya, dan sebagainya, itu pundi-pundi pendapatan itu makin besar, baik dari ghanimah, ya, termasuk jizyah, ya, bagi orang-orang kafir yang dia tetap ada agamanya tetapi mau tunduk kepada negara, mereka akan dipungut fidyah, ya, sebagai seorang kafir zimmi, ya. Ini beberapa fungsi dari Baitul Mal. Ya, yang pertama adalah melakukan administrasi keuangan. Ini biasa, ya. Tempat untuk mencatat keuangan negara keluar masuk, ya, termasuk mungkin nanti administrasi kalau zakat itu siapa saja yang mustahik gitu kan, daftar tulis tuh di sensus siapa miskin, siapa yang fakir, siapa yang ibnu sabil dan sebagainya, di sensur, dicatat. Itu adalah bagian dari fungsi administrasi. Kemudian yang kedua, Baitul Mal memiliki fungsi untuk mendistribusikan sesuai peruntukan tadi yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, negara memiliki wewenang, ya, yang diwakili oleh khalifah untuk menentukan kuantitas, asal, dan pendistribusian berdasarkan istihad. Tadi misalnya kita bicara tentang zakat, ya. Zakat sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 8 asnaf. Tapi pertanyaannya adalah apakah 8 asnaf itu akan mendapatkan bagian yang sama? Masing-masing itu katakan 1/8, ya, atau 12,5% dari total zakat yang kumpulkan, atau berbeda-beda, ya, ada yang 20%, ada mungkin yang 50%, ada yang cuma 2% misalnya, ya. Maka ini menjadi kewenangan khalifah. Yang khalifah yang akan menentukan berdasarkan mungkin prioritas, ya, peruntukan. Oh, misalnya negara itu sedang banyak memiliki fakir miskin, maka bisa jadi fakir miskin itu akan mendapatkan porsi yang terbanyak, ya. Ini beberapa fungsi Baitul Mal. Tadi sudah kita sebutkan sumber-sumbernya, ada fa', ya, ini detailnya, ya, rinciannya ada fa', ghanimah, anfal, kharaj, jizyah. Ya, semoga Bapak Ibu semua sudah familiar ini dengan istilah-istilah ini, ya. Fa', ya, harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh apa namanya oleh penduduknya, ya. Kemudian ghanimah, ya. Kemudian anfal, ini maknanya hampir mirip sebenarnya, fa', ghanimah, dan anfal. Lalu kalau itu bentuknya tanah disebut sebagai tanah kharaj, ya. Kemudian ada penerimaan berupa jizyah, orang-orang kafir ketika dia hidup di dalam daulah Islam maka dia diwajibkan untuk membayar jizyah. Lalu ada pemasukan dari kepemilikan umum dengan berbagai macam bentuknya. Lalu ada pemasukan hak milik negara. Ya, misalnya negara punya kantor lalu disewakan misalnya, maka itu bisa menjadi pemasukan milik negara.
atau negara punya BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Maka hasil dari apa namanya Badan Usaha Milik Negara itu bisa masuk sebagai pemasukan negara. Lalu ada hal lain sifatnya khusus tadi yang kita sebut sodakoh tadi, ada usyur. Ya, kita tahu usyur ini adalah eh, termasuk zakat ya yang dipungut 10% ya dari hasil-hasil pertanian yang sudah ditentukan. Ya, bisa bentuknya kurma, bisa bentuknya gandum ya atau bentuknya kismis ya itu usyur. Jadi ketika dipanen ya eh, apa, kalau itu dikelola, pertanian itu dikelola dengan tanpa pengairan, maka membayar 10% ya. Tapi kalau dengan pengairan yang diusahakan, maka membayar 5%. Lalu ada humus ya. Humus ini adalah harta temuan ya apa namanya di masyarakat ya. Apa bedanya dengan rikas? Kalau rikas itu ditemukan di mana di harta yang terpendam gitu ya. Kalau humus ini ya bisa jadi tidak terpendam. Bahan-bahan tambang itu humus bisa masuk di situ. Maka ketika ada bahan tambang yang dikelola oleh pribadi ya dia temukan misalnya emas misalnya ya maka dia keluarkan humus atau 20%, ya. Seperlima atau 20% dari harta yang dia temukan. Lalu harta zakat ya dengan ketentuan-ketentuan khususnya ada zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kan biasanya langsung diberikan kepada fakir miskin. Dan ada zakat mal. Zakat mal ini akan biasanya dikelola dan dipungut oleh Baitul Mal dengan ukuran-ukuran tertentu. Ya. Eh, Sedikit tentang zakat, ya. Ini eh, mumpung kita bahas Baitul Mal, kita bahas sedikit tentang zakat. Bahwa kita tahu bahwa zakat itu adalah fardu ain bagi setiap Muslim yang menjadi muzaki atau yang sudah wajib zakat. Siapa itu mereka yang wajib zakat? Yang memiliki benda-benda atau barang-barang yang terkena zakat mencapai nisab dan haulnya ya kecuali mungkin apa namanya zakat pertanian yang haulnya itu adalah setiap kali panen. Nah, untuk zakat-zakat yang lain haulnya adalah setahun ya. Misalnya kalau zakat emas itu adalah 20 dinar emas atau 85 gram emas yang sudah disimpan selama setahun. Berapa apa namanya nilainya 2,5%. Zakat merupakan bentuk ibadah maliyah bukan bentuk ibadah jasa dia. Ya, ini harus dipahami. Zakat mal itu ibadah maliyah, bukan ibadah jasiyah. Apa maksudnya sih? Ya, maksudnya adalah begini. Jadi kalau ada zakat pertanian, ya, yang dizakati itu adalah hasil pertanian, bukan petaninya. Gitu. Ya. Zakat perdagangan yang dizakati itu barang dagangannya, bukan pedagangnya. Demikian pula zakat apa namanya? Zakat peternakan. Yang dizakati adalah hewannya, hewan peternak, hewan ternaknya, bukan pedagangnya. Makanya tidak tepat kalau ada ulama yang menganalogikan zakat itu sebagai ibadah jasa dia. Lahirlah yang disebut dengan zakat profesi. Ya. Oh, kenapa pegawai negeri itu harus zakat? Ya, oh karena petani aja kan dizakati, ya. Petani profesi, kemudian pegawai negeri profesi, maka pegawai negeri pun dianalogikan dengan petani harus membayar zakat. Lalu kapan membayarnya? Dianalogikan lagi dengan petani. Petani itu kan bayarnya kalau panen. Nah, kalau pegawai itu kapan panennya? Setiap gajian gitu. Maka muncullah zakat profesi itu dipungut pada profesi apapun ketika mereka menerima pendapatan. Jadi kalau menerima gaji ya bayar zakat. Nah, cuma kemudian yang menjadi aneh adalah
berapa nilai zakatnya. Kenapa? Kalau petani 10%, tapi pegawai itu 2,5%, gitu. Ya, ini nggak kira-kira nggak sinkron lah gitu ya. Jadi eh, zakat profesi ini sesuatu yang tidak tepat kalau dipungut. Kenapa? Karena tidak bisa menganalogikan zakat yang pada dasarnya ibadah maliyah menjadi ibadah jasad atau fisik badan orang-orang dizakati. Ini beda dengan fidyah. Maaf kok fidyah. Jizyah. Kalau jizyah orang yang dizakati. Orangnya, orang per orang. Maaf, yang dipungut orang per orang, bukan dizakati. Yang dipungut orang per orang. Zakat fitrah itu ibadah jasa dia yang dipungut orang per orang, bukan berapa banyak harta yang dia miliki. Maka seberapapun kaya orangnya, zakat fitrahnya itu tetap 2,5 kilogram beras atau 3 kilogram beras atau 3,5 liter beras, ya, tidak lebih, tidak kurang. Kemudian yang berikutnya, zakat itu didasarkan kepada nas-nas syar'i, bukan kias. Ya, apa maknanya? Berarti ketika nas-nas syar'i itu menyebutkan jenis-jenis zakat, tidak bisa dianalogikan ke dalam bentuk yang lain. Misal, kalau apa namanya, zakat peternakan, nasnya menyebutkan kambing atau domba, sapi, dan onta. Ya, pertanyaannya, kalau bebek zakat atau tidak? Ya, misalnya, tentu jawabannya tidak. Kenapa? Karena nggak dijelaskan. Ya. Secara kaidah ilat, ya, ini tidak bisa diilatkan karena hewan-hewan yang disebut di dalam nas-nas Quran maupun nas Sunnah itu memang tidak bisa dikiaskan. Eh, Domba, kambing, apa tadi itu? eh, apa Sapi, onta, nggak bisa dikiaskan. Bukan kemudian kita bilang kalau gitu hewan yang dizakati itu hanya hewan kaki empat saja, karena empat yang disebut itu kaki empat. Nggak bisa juga karena nggak ada korina, nggak ada petunjuk bahwa yang dimaksudkan oleh Allah ketika menyebut tiga jenis hewan tadi itu eh, bahwa yang dimaksud adalah berkaki empat. Sama seperti zakat pertanian, yang dizakati adalah gandum, kurma, gitu kan, dan sebagainya. Maka tidak bisa dikiaskan untuk barang-barang yang tidak disebut oleh Al-Quran dan hadis. Ya. Misalnya beras, ya, atau apa jagung misalnya. Nggak bisa kemudian dikiaskan menjadi bahan makanan. Ya. Kenapa? Karena memang penyebutan di dalam Al-Quran dan hadis itu tidak memenuhi kaidah ilat, ya, Pak, analogikan itu sebagai bahan makanan dan seterusnya. Sama seperti tadi di dalam konteks zakat profesi, maka penyebutan jenis-jenis zakat atau barang-barang dizakati itu tidak bisa dikiaskan juga dalam bentuk yang lain, bentuk apa namanya, sebagai profesi, ya, atau sebagai hasil misalnya, kan sama itu zakat nukut, ya, zakat uang itu kan hasilnya uang. Maka kalau seseorang bekerja dia mendapatkan gaji bentuknya uang, maka harus dizakati misalnya. Enggak begitu, ya, cara cara apa namanya menggali hukum, ya, tentang zakat profesi. Lalu zakat wajib atas orang muslim setelah memiliki harta satu nisab atau lebih sebagai kelebihan dari hutang-hutang dan kebutuhan-kebutuhannya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian bahwa zakat itu hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang punya kelebihan harta saja. Ini luar biasa Islam. Ya, Islam tidak memungut atau membebani orang-orang yang nggak punya kelebihan. Ya, ya, kalau nggak ada kelebihan kan nggak ada dia kewajiban untuk memberikan hak kepada fakir miskin misalnya. Nah, ini terkait dengan eh, zakat. Nah, nisab zakat secara umum kan kita sudah tahu bahwa nisabnya adalah 2,5%, rikas atau humus tadi adalah 1/5. Kemudian untuk biji-bijian serta hewan itu nisabnya dan berapa jumlahnya itu dijelaskan oleh ahli fikih secara rinci. Ya, nisab
kambing berbeda dengan nisab onta, berbeda dengan nisab sapi, ya, misalnya begitu. Ya. Kemudian jizyah, ya. Jizyah ini secara ringkas merupakan pungutan yang diambil dari orang-orang kafir zimmi, ya, sebagai bentuk perlindungan atas mereka hidup di wilayah Daulah Islam. Nah, eh, berapa nilai yang dipungut, nilainya tidak dipatok gitu. Artinya ini diserahkan kepada kebijakan khalifah. Bahkan kadang-kadang seorang khalifah akan membebaskan seorang kafir zimmi yang dia tidak sanggup untuk membayar itu, ya orang tua misalnya yang sudah tua renta, tidak memiliki penghasilan sama sekali, maka dia akan dibebaskan. Bahkan mungkin ya mereka sebagai orang-orang kafir ini akan diberikan santunan ya oleh negara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Lalu kharaj tadi sudah kita bahas ya, intinya kharaj itu adalah tanah yang diambil dari pungutan dari tanah kharajiyah, ya. Tanah kharajiyah itu adalah tanah yang apa dikuasai atau ditaklukkan melalui peperangan. Lalu berapa nilainya yang akan dipungut? Nilainya tergantung kewenangan khalifah. Sama seperti jizyah tadi. Ya, khalifah akan mempertimbangkan luas tanah, berapa jumlah atau jenis tanamannya dan kadar hasil panennya. Tentu tanah-tanah yang dia produktivitas tinggi, pungutan kharajnya lebih tinggi. Lebih luas, ya lebih banyak, ya. Kemudian tanamannya lebih produktif juga akan lebih banyak juga pungutannya. Ini Horodiah. Kapan dipungut? Dipungut setahun sekali, ya. Kapan waktunya? Disesuaikan dengan kondisi daerah. Tentu tidak akan dipungut pada saat di wilayah itu sedang tidak menghasilkan apa-apa, misalnya, ya. Tapi akan dipungut misalnya pada saat panen, ya. Misalnya Jawa Barat gitu, ya, atau Mesir lah ya dengan Jawa Barat. Mesir diketahui bahwa musim panennya itu pada saat Sungai Nil apa namanya pasang misalnya ya dia bisa mengairi wilayah-wilayah sekitarnya. Maka saat itulah ketika ada hasil negara akan memungut mereka dengan apa jumlah yang ditentukan oleh khalifah. Nah, ini juga menarik dharibah. Ya. Doriba ini adalah pungutan yang dilakukan oleh negara pada saat kas Baitul Mal kosong. Nah, seringkali doriba ini dijadikan dasar oleh negara-negara kapitalis saat ini untuk mendukung bahwa pajak itu dibolehkan di dalam Islam. Pajak sekarang itu mirip dengan ini ya, dengan dasar itu tadi bahwa daulah pun pernah memungut itu diambil untuk apa namanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan biaya masyarakat saat itu ya. Hanya mereka lupa bahwa Doriba itu ketentuannya beda dengan pajak ya. Misalnya apa? Misalnya Doriba itu hanya dipungut kepada orang-orang kaya dan muslim saja. Maka yang miskin dan kafir atau non-muslim tidak dipungut mereka, tidak dipungut doribahnya. Doribah dipungut pada saat kas Baitul Mal kosong. Jadi setelah seluruh pendapatan-pendapatan tadi dikolek dan ternyata nggak cukup untuk kebutuhan negara, baru dipungut doribah. Dan yang ketiga, doribah itu hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin yang wajib ditunaikan. Tidak boleh digunakan untuk sektor-sektor yang tidak diwajibkan bagi kaum muslimin seperti membangun jalan, membangun rumah sakit, membayar gaji pegawai negeri, itu tidak boleh diambilkan dari dhariba. Nah, silakan Bapak Ibu bandingkan dengan pajak sekarang. Ya, kalau kita melihat di sini pajak sekarang itu tidak sama dengan dhariba. Pajak sekarang dipungut juga kepada orang miskin, dipungut kapan saja meskipun kas negara itu ada, kemudian digunakan atau diperuntukkan untuk apa saja, termasuk membangun jalan dan sebagainya. Jadi, secara prinsip, ya pajak yang dipungut saat ini itu berbeda dengan dhariba yang dipungut di masa lalu. Ya. Kemudian ini penarikan tadi dhariba ya untuk pengeluaran wajib dan sebagainya. Ini sama ya. Nah, sehingga kalau kita melihat membandingkan Bapak Ibu semua, apa yang dilakukan oleh Daulah Khilafah ketika melakukan pembiayaan pembangunan
di wilayahnya dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh negara-negara kapitalis, termasuk Indonesia saat ini, maka kita bisa melihat perbedaan yang luar biasa. Bedanya, yang pertama, bahwa pajak menjadi sumber pembiayaan utama, sementara di dalam Islam pajak tidak pernah menjadi sumber pembiayaan utama. Bahkan kalaupun digunakan doribah yang dianggap sama sebagai pajak, itu juga dilakukan pada saat negara sedang kosong. Jadi itu eh, prioritas terakhir gitu dipungut. Nah, sementara pajak itu kan awal, pajak dulu yang dipungut sebagai pembiayaan negara. Kemudian menggunakan pinjaman luar negeri yang tadi kita bahas di awal. Karena prinsip dari negara kapitalis adalah bagaimana dia bisa membangun wilayahnya secepat mungkin, maka dia gunakan mekanisme pinjaman luar negeri untuk mendorong pembangunan itu. Ya, dan terakhir bahwa semua tadi seperti yang saya sampaikan, kalau kita kritik pajak ya sebagai sumber utama, maka kita melihat bahwa pajak itu tidak ada dasarnya di dalam Islam. Pajak bukanlah zakat, ya karena zakat sudah ditentukan jenis harta dan nilainya. Ya beda dengan pajak, semua jenis barang dipajakin. Ya anggaplah pajak itu PPN misalnya ya, Eh, atau kemudian PPN disamakan dengan zakat, itu pun beda jauh. Ya zakat komoditasnya tadi kita jelaskan tidak semuanya, hanya sebagian saja yang sudah ditentukan. Sementara pajak semua jenis, ya, dia ada PPN-nya, ya, nilainya pun sudah ditetapkan cuma 2,5%. PPN berapa? PPN sekarang 12%, ya, jauh lebih. Dan ingat, PPN itu merupakan pajak setiap transaksi. Maaf, zakat itu dipungut setahun sekali. Jadi bukan berdasarkan transaksi. Ya, ini perbedaan yang sangat jauh. Lalu kalau dibandingkan dengan kharaj, jelas beda. Kharaj itu adalah pungutan atas tanah kharajiyah, ya, yang sudah ditentukan apa namanya jenis pungutannya. Hanya tanah kharajiyah saja. Ini beda dengan PBB. PBB dipungut juga baik tanah kharajiyah maupun tanah usriyah. Ya, misalnya kalau mau diterapkan sekarang ini Indonesia, itu tidak akan kena kharaj. Kenapa? Karena tanah Indonesia itu jenisnya adalah tanah usriah, tanah yang masuk ke dalam wilayah daulah tidak ditaklukkan dengan peperangan, dengan cara damai masuk gitu. Ya, ya ada keraton Jogja, ada keraton, ada apa namanya Kesultanan mungkin di Medan, Medan apa itu Sultan Maimun ya misalnya ya. Nah, di Aceh Samudra Pasai ya, kemudian di Jawa ada Demak misalnya, itu mereka bergabung dengan daulah, artinya apa namanya satu kesatuan dengan daulah, dan mereka masuk tidak dengan jalan peperangan, maka tidak dipungut kharaj. Ya, jadi enak nih hidup di Indonesia. PBB nggak ada kalau zaman daulah itu, nggak ada PBB, bebas. Ya, paling nanti bayar usyur gitu. Usyur pun kalau nanam gantung gitu. Indonesia kan namanya beras gitu. Jadi tidak dipungut usyur. Lalu dipungutnya apa? Paling dipungutnya bukan dari berasnya, tapi dari jual beli beras. Ya, ketika memperjualbelikan beras, maka yang dipungut adalah barang dagangan beras itu. Lalu kalau dikaitkan dengan al-maqsu, ya, itu bahkan sebaliknya Rasul mengharamkan itu bahkan, ya. Eh, jadi di samping kita temukan dalil-dalil yang menunjukkan pajak itu tidak sama dengan pungutan-pungutan yang diambil di dalam Islam, kita juga pun mendapatkan hadis, ya, yang mengatakan bahwa al-maksud cukai pajak itu adalah dilarang. Sahibul maks ya finnar. Kan gitu kan diungkapkan. Para pemungut pajak di mana tempat mereka finnar? Artinya apa? Berarti pajaknya itu sesuatu yang diharamkan. Dan terakhir, boribah ini memang pengecualian, mungkin mirip, tapi sebenarnya kita bisa melihat uh, ada perbedaan antara goribah tadi yang kita bahas dengan pajak. Barangkali begitu, Ustadz Azhar. Jadi intinya, paling tidak kita bisa mendapatkan pemahaman bahwa di dalam daulah Islam, kalau kita bicara tentang bagaimana daulah membiayai
pembangunan-pembangunan yang ada, maka cara yang dilakukan oleh Daulah Islam itu berbeda dengan cara yang dilakukan oleh negara-negara modern saat ini. Nah, kalau kita lihat secara fakta, kita mendapati apa yang dilakukan oleh negara-negara modern saat ini ternyata tidak menghasilkan derajat pembangunan yang luar biasa. Ini berbeda dengan dulu ketika zaman khilafah, ya terlepas dari polemik ya tentang kekacauan politik yang ada di kekhilafahan, tapi kita harus mengakui bahwa peradaban yang dibangun oleh Islam, pembangunan ekonomi yang dibangun oleh khalifah, ya, itu bisa menjadikan daulah khilafah itu menjadi daulah yang sejahtera, maju, ya, infrastrukturnya paling maju, ya, itu bisa dilihat dari sisi infrastruktur jalan, bendungan, ya, kita pernah tampilkan kan bendungan-bendungan yang dibangun oleh daulah, lalu masjid-masjid begitu megah dibangun, ya, istana dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa model penganggaran atau pembiayaan yang dilakukan Daulah Khilafah itu tepat, ya, bisa memenuhi kebutuhan eh, apa namanya pembangunan yang ada. Barangkali begitu saat Azhar. Jika ada yang mau didiskusikan, silakan saya kembalikan kepada Ustadz Azhar. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsir Ustaz atas eh, penjelasan terkait dengan tema kita berkaitan dengan pandangan Islam tentang pembiayaan proyek negara ya, atau pembangunan negara. Ya, Alhamdulillah kita dapat eh, gambaran tadi seperti yang beliau sampaikan bahwa ada pandangan khas yang dimiliki oleh Islam terkait dengan bagaimana Islam eh, menangani pembiayaan proyek-proyek negara maupun pembangunan di negara konsep Islam yang maksudnya di dalam daulah nantinya. Nah, sedangkan kita juga tadi juga dapatkan empiris ya, pembanding di mana negara hari ini yang menerapkan sistem kapitalis memprioritaskan proyek itu berdasarkan anggaran ya. Eh, apakah ini itu berkaitan dengan menutupi kekurangan anggaran dengan hutang ataupun menarik pajak dari rakyatnya sendiri. Ya, Alhamdulillah buat Bapak Ibu ini tadi sudah di caption beliau untuk diskusi. Ya Alhamdulillah. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita silakan kita berikan kesempatan yang ingin bertanya, kirimkan saja pertanyaannya ke kolom komentar atau yang mau berinteraktif langsung dengan beliau juga bisa ya. Ini kesempatan pertama ke Ibu Faiz ini. Silakan Ibu. Oke, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. izin bertanya Ustadz. Jazakumullah khair tadi penjelasannya. Ada beberapa hal Ustadz yang apa namanya ingin kami eh, tanyakan. Yang pertama tentang fakta amil itu apakah sama amil yang dimaksudkan di dalam nas dengan amil yang ini hari ada di sekitar kita di negeri ini. Nah, itu apakah sama? Nah, kemudian yang selanjutnya bila tidak sama dan kemudian kebetulan beberapa kaum muslimin menjadi uh, amil gitu, maka apakah pendapatan atau kemudian pemberian yang didapat dengan status amil tadi halal atau tidak begitu. Ya, itu yang pertama. Jadi apakah fakta amil hari ini itu sudah sesuai dengan yang dimaksud oleh nas syariat atau sebenarnya tidak sesuai. Nah, misalkan tidak sesuai, bagaimana kaum muslimin hari ini yang menjadi amil begitu ya dengan praktek hari ini apakah halal atau tidak yang didapatkan dari itu. Terus kemudian yang kedua, amil itu kan petugas untuk yang apa namanya mengurusi zakat gitu, yang menarik zakat. Nah, zakat itu kan ada berbagai macam ya Ustadz, dan tidak semuanya kan waktunya itu sama. Bisa jadi haulnya masing-masing kaum muslimin yang memiliki harta yang sampai nisab itu kan
bermacam-macam itu diferensiasi, jadi banyak banyak tidak tidak seragam, bisa jadi kan begitu haulnya masing-masing orang. Nah ini kan artinya kalau ini hari kan ada status amil itu kan biasanya ya pada bulan Ramadan gitu karena untuk mengurusi zakat fitrah. Tapi pada prakteknya kan sebenarnya zakat itu banyak begitu, tidak hanya zakat fitrah saja, sehingga keberadaan amil itu kan akan selalu ada. Nah, amil itu eh, statusnya nanti ketika dalam konteks khilafah ini ya, itu apakah kemudian pegawai tetap yang dia dapat gaji atau kemudian seperti apa? Dan apakah kemudian kalau memang ada gaji dari negara untuk amil itu apakah diambilkan dari pos zakat itu? Oke, itu yang kedua, Ustadz. Kemudian yang ketiga, tentang zakat, Mas Yan. Zakat itu kan ada yang diserahkannya ke Baitul Mal itu bukan benda mati, gitu ya, bukan uang, bukan nukut, tapi benda hidup. Misalkan zakat ternak itu kan ternak lagi yang diserahkan ke Baitul Mal. Jadi misalkan punya 200 sapi, maka diserahkan berapa, itu kan ada ketentuannya begitu. Nah, ini dikumpulkan, dikolek di Baitul Mal itu sampai kemudian nanti didistribusikan tuh kan terkadang tidak langsung. Artinya kan akan ada apa istilahnya nggak usah pemeliharaan lah gitu yang kemudian akhirnya harus harus dilakukan oleh Baitul Mal terhadap harta-harta zakat tersebut yang itu berupa ternak. Nah, ini biaya operasional untuk mengurusi hewan-hewan zakat itu diambilkan dari mana, Ustadz? Oke, itu yang selanjutnya. Kemudian yang terakhir, Ustadz, ngapunten tentang tentang doribah, tentang pajak. Ketika tadi Ustadz Sampun menjelaskan, insya Allah jelas bedanya tentang doribah dan ketidaksesuaiannya baik dari sisi filosofis maupun prakteknya antara pajak hari ini dengan doribah yang ada di dalam syariat Islam. Nah, apakah hari ini petugas pajak itu terkategori pekerjaan yang diharamkan? Kalau bilang petugas pajak itu kan tidak hanya di Dirjen Pajak, gitu ya, tapi kemudian Ya. kalau sampai di kabupaten kota itu kan ada dinas, gitu, yaitu BPRD, Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Nah, apakah kemudian yang ada di kantor tersebut itu juga merupakan pekerjaan yang kaum muslimin tidak boleh di sana atau pripun sebenarnya, Ustaz? Oke, jazakumullah khair. Baik, diborong sama Bu Faiz nih. Baik, terima kasih Bu Faiz. Ini kita jawab satu-satu ya. Yang pertama fakta hari ini ya tentang AMIL. Betul tadi yang disampaikan oleh Bu Faiz. Ini ada eh, perbedaan pendapat ya. Memang ada dua kutub besar lah. Satu yang menyatakan bahwa AMIL sekarang ini sah seperti sebagaimana AMIL yang ditunjuk dulu yang disebut oleh Rasulnya ya, oleh amilin kan gitu ya. Kemudian ada juga menyebut ya AMIL sekarang ini tidak sah. Nah, bagaimana ini kita bisa menjawabnya? Memang akan sulit memberikan pemahaman kepada beberapa kalangan ketika sudut pandang terkait dengan amil ini adalah sudut pandang pelaksanaan kewajiban individu, ya, bukan sebagai sebuah pelaksanaan yang harus dilakukan secara sistemik, ya. Ini yang tadi ditanyakan Bu Faiz ini kan saling terkait misalnya tentang haul. Ini haul gimana ini? Ya kan beda-beda setiap orang apa nisab awalnya itu berapa kan setiap orang beda-beda. Ada yang bulan Januari, ada yang bulan Februari, ada bulan Syawal, ada yang bulan macam-macam. Apakah kemudian eh, haulnya itu harus kalau misalnya haul awalnya itu Syawal, ya, apakah nanti Ramadan berikutnya ya bukan Syawal atau bukan Dzulqa'dah misalnya di ini kan kita harus harus Ramadan atau bagaimana? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang hanya bisa dijawab ketika kita melihat sistem perzakatan itu sebagai sebuah bagian dari sistem negara. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang zakat itu sebagai sebuah sistem negara dan harus didudukan semacam itu, maka kita bisa melihat amil yang ada sekarang ini tidak memenuhi syarat-syarat amil yang dulu dimaksud oleh Rasulullah SAW. Gitu ya.
Apa dasarnya? Yang pertama, hadis-hadis yang berbicara tentang amil dan termasuk hadis yang paling masyhur yang bicara tentang korupsi ya. Ketika ada seorang ambil mengatakan, ya Rasul, ini bagian Anda, ini bagianku, kan gitu. Kemudian Rasul bilang, andai engkau itu duduk-duduk saja di rumah, apakah engkau akan mendapatkan itu, gitu kan? Itu ditegur oleh Rasul seperti itu. Artinya apa? Artinya bahwa ambil itu utusan resmi dari negara, bukan orang yang dia menunjuk dirinya sebagai amil, ya kan? Lalu apa namanya mengolek ya zakat yang ada. Itu fakta-faktanya kan begitu. Di masa sahabat atau di masa Khulafaur Rasyidin, kita melihat nggak ada satupun sahabat yang menunjuk dirinya itu sebagai amil. Itu selalu kan ditunjuk ya oleh negara. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang dilakukan oleh amil itu bukan mengimbau kepada masyarakat untuk bayar zakat kepada dia. Akhirnya yang ada itu kan iklan di mana-mana, kita bisa melihat sekarang kan lembaga ambil zakat iklan ya, zakatlah ke kami ya karena kami akan memiliki program ini kan gitu. Enggak, yang ada itu apa? Ya bagaimana membuat marketing yang semenarik mungkin agar bisa mendapatkan zakat itu banyak-banyaknya. Maka ada lembaga ambil zakat yang sudah besar sekali, yang mungkin nilai pengumpulan zakatnya itu bisa sampai miliaran atau mungkin bisa sampai triliunan gitu kan. Ada juga yang tadi itu Ibu sebut eh, apa amil yang sifatnya insidental, yang terbentuk hanya pada saat bulan Ramadan saja gitu ya. Tapi apa tugasnya? Tugasnya adalah yang disebut oleh Allah khudh min amwalihim sedekatan gitu. Itu kan perintah, ambil. Sekarang kita mau tanya, amil yang ada sekarang ini berani nggak maksa orang untuk diambil zakatnya? Nggak ada yang berani. Tapi dalam konteks amil yang dia diperintahkan oleh Allah khudh min amwalihim sedekatan, dia mendapatkan mandat dari negara kalau ada orang yang menolak bayar zakat, ya, maka pilihannya adalah dia dipaksa, kan gitu. Kalau nggak mau juga, ia akan dianggap sebagai orang yang berbuat maksiat kepada negara, membangkang negara, kan gitu. Nggak mau juga, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar, perangi mereka, gitu kan. Karena menganggap zakat itu tidak wajib dibebankan kepada mereka. Gitu. Jadi posisi amil inilah, karakter yang semacam inilah yang disebut sebagai amil di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Nah, kalau ini kita bandingkan dengan amil yang ada sekarang ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan amil yang ada sekarang itu, ya, itu eh, apa tidak memenuhi syarat dan karakter yang diminta oleh Allah dan Rasulnya, itu satu. Nah, kalau demikian, ya, bagaimana dengan aktivitas yang dilakukan oleh amil sekarang mengumpulkan? Maka jawabannya, kalau dia sekedar mengumpulkan, maka ini diperbolehkan, ya, karena dia hanya membantu kaum muslimin saja agar dia bisa menyalurkan zakatnya secara tepat. Ya, andai kan gini, kaum muslimin itu kan punya dua pilihan sebenarnya. Dia zakat melalui negara atau baitul mal, atau zakat secara langsung. Dua-duanya sebenarnya boleh, sah-sah juga gitu, nggak harus kepada negara. Nah, namun coba bayangkan kalau semua kaum muslimin itu bayar zakat mandiri sendiri-sendiri, maka itu secara sistemik dia tidak bisa berjalan secara merata gitu. Maka bisa jadi ada orang juga yang dia apa namanya marketing misalnya, ya kayak anggap misalnya meskipun nggak tepat ya, kemarin ramai kasus Agus misalnya, ya, yang minta donasi gitu. Ya, saya wajib layak dapatkan zakat gitu ya, untuk ini. Kemudian orang melihat itu lalu semua membayarkan zakatnya ke dia misalnya, kan bisa numpuk kepada satu orang saja. Ya, dan ini tidak bagus. Maka peran negara untuk mendistribusikan zakat itu menjadi penting. Jadi boleh apa seseorang membantu itu. Nah, lalu apakah
dia boleh mengambil jatah. Nah, ini yang menjadi persoalan karena dia secara syar'i tidak termasuk amil yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu, maka dia sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan dana zakat itu. Ya. Kalau dia tidak berhak, maka tentu jawaban kita apakah pendapatannya halal atau haram, maka jelas haram atau tidak sah. Nah, ini harus hati-hati. Nah, tapi tentu ini kembali kepada pendapat masing-masing gitu. Dari sisi pendapat yang paling kuat, yang paling roji, seperti itu bahwa apa yang terjadi sekarang ini bukan ambil. Coba bayangkan, ini kadang-kadang masyarakat kita juga lucu, rancu, negara kita juga rancu gitu. Daulah Islam ditolak, tapi ambil zakat dikejar gitu. Ya kan lucu kita itu ya. Padahal kita tahu amil zakat itu tidak lepas, tidak pernah lepas dari posisinya di dalam daulah Islam. Nah, ini daulah Islamnya diteror, dimonsterisasi, dianggap sesuatu yang tidak apa namanya relevan dan sebagainya. Tetapi hukum-hukum daulah Islam, ya, zakat itu kan bagian dari kebijakan negara, gitu ya, itu diambil, gitu. Itu kan apa istilahnya? Kalau ada duitnya ditangani, nggak ada duitnya dimusuhi gitu, ya. Itu yang tidak boleh terjadi. Lalu bagaimana dengan haul yang tadi berbeda-beda, ya? Maka ini juga bisa dijawab ketika kita melakukan sudut pandangnya secara sistem. Haul bisa beda-beda ketika begini. Seseorang misalnya Ramadan nisab gitu ya. Dia punya katakan 20 gram emas nisab. Maka haulnya itu kapan? Haulnya itu ya nanti Ramadan tahun depan kan gitu. Ya. Lalu apakah harus dibayarkan bulan Ramadan? Pertanyaan di situ. Apakah kalau satu haul itu langsung harus dibayarkan? Jawabannya tidak. Ya, syaratnya itu kan sudah sampai satu tahun haul. Kapan dibayarkan? Nah, ini mengikuti sistem negara. Ya, biasanya daulah khilafah itu eh, dalam apa namanya catatan sejarah biasanya memungut pajak itu per bulan Muharram. Jadi ketika bulan Muharram itu diutuslah itu amil zakat itu. Ada yang ke katakan ada yang ke Tunis, ada yang ke Yordan, ada yang ke Yaman, diutus di Irak, di Mesir, diutus semua itu untuk narikin zakat dari penduduk-penduduk di sana di bulan Muharram. Mungkin bisa jadi Khalifah beda pertimbangan. Indonesia misalnya kapan ini? Oh, Indonesia cocoknya itu bulan Februari misalnya. Kenapa bulan Februari? Karena biasanya Januari bonus, banyak bonus kan gitu ya. Atau Desember banyak bonus. Ya, tepatnya itu di bulan Februari itu. Jadi pada saat uangnya ada dan uang terbaik yang bisa dipungut dari situ. Misalnya begitu. Itu kebijakan masing-masing wilayah. Artinya apa? Artinya kalau ada mekanisme negara yang memungut di waktu-waktu tertentu, rakyat tinggal mengikuti saja. Kalau dipungut di bulan Muharram, ya ikut aja bulan Muharram. Lalu kalau belum sampai haul gimana? Iya nggak perlu bayar dia. Lalu kapan bayarnya? Nanti 1 tahun kemudian di Muharram berikutnya baru bayar lagi. Itu kira-kira kalau dalam bentuk sistem. Tapi kalau dalam bentuk personal, masyarakat Indonesia biasanya ngitungnya dari Ramadan. Gitu kan? Kenapa? Agar zakatnya itu bisa berlipat ganda gitu. Bisa 70 kali lipat gitu kan. Ada asumsi-asumsi begitu ya. Ini wallahu alam apa benar itu. Tentu kalau mengikuti hadis gitu amalan soleh yang kita bayarkan di apa namanya di bulan Ramadan akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Tapi mungkin mananya juga bukan harus pada saat bulan Ramadan. Tapi bisa jadi saat bulan Ramadan itu sudah menyisihkan dan disiapkan tuh. Ini dana zakat nih, siapkan tek gitu. Ya, di bulan Ramadan tuh. Tinggal tunggu kapan apa namanya amil yang ditugaskan negara itu untuk mengumpulkan itu. Misalnya tadi bulan Muharram misalnya 2 bulan lagi baru dikumpulkan. Insya Allah masih tetap dapat pahala bulan Ramadan. Kenapa? Karena uang itu disisihkan atau zakat itu disisihkan pada saat bulan Ramadan. Dan gitu. Jadi haul nggak ada masalah. Haulnya itu beda-beda karena
eh, apa namanya ketika itu dilihat secara sistem ya kenegaraan seperti itu. Lalu yang ketiga, bagaimana untuk zakat peternakan ya? Memang betul ketika kita bicara tentang zakat peternakan yang dizakati adalah hewannya ya. Lalu yang diserahkan apa? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengharuskan hewan yang diserahkan, ada juga beberapa ulama yang membolehkan digantikan dengan uang ya, ganti itu. Nah, oke lah kalau yang dianggap itu adalah hewan yang dikumpulkan. Pertanyaan menarik tadi Bu eh, Faiz, itu dari mana itu operasional? Nah, maka secara syar'i operasional itu bisa diambilkan dari dana zakat juga sebenarnya ya. Dan itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena kalau hewan dipelihara kan makin mahal gitu kan. Itu nggak ada hewan dipelihara makin susut bobotnya, pasti makin itu kalau dipelihara ya. Misalnya kambing yang diberikan kambing dewasa awalnya mungkin 10 kilo ya atau 20 kilo gitu, pelihara menjadi 30 kilo kan makin tinggi nilainya. Yang selisih nilai itu insya Allah akan bisa menutup dari biaya pengelolaan hewan tadi ya. Eh, Termasuk yang lain pasti ada itu biaya penggudangan kalau itu panen gitu kan, kirim tuh beras tuh ah, maaf dikirim gandum misalnya atau kirim kurma sebagai zakat penyimpanan itu butuh pembiayaannya, itu bisa diambil dari apa namanya dari dana zakat itu ya. Kemudian terkait dengan dua riba dikaitkan dengan eh, pajak ya, bagaimana status dari petugas pajak sekarang ya, hukumnya bagaimana kalau melihat dari keumuman hadis tadi ya, sahibul maks finnar ya, para pemungut mukus ya itu di neraka. Hadis ini jelas ya, korinahnya jelas bahwa hukum dari para pemungut pajak itu adalah eh, di neraka atau haram. Nah, lalu pertanyaannya sebenarnya yang dimaksud dengan al-muks itu apa? Al-mukus itu apa? Ya. Mukus itu dalam satu bagian pembahasan itu sering diartikan sebagai cukai, ya. Pungutan atas keluar masuknya barang, ya. Mungkin sekarang kira-kira apa namanya? PPN gitu, ya. Sekarang mungkin PPN. Ya, kalau kalau keluar masuk barang itu kan eh, bukan kayak zakat kan? Dia setiap ada impor gitu ya, masuk ke wilayah kita dipungut itu pajaknya ya. Lalu di dalam negeri dilakukan perdagangan ada pajaknya yang disebut juga sebagai PPN. Nah, kira-kira seperti itu yang dimaksud dengan mukus. Lalu mukus gitu apa namanya tidak ada apa namanya pembatasan mukus yang mana. Itu mukus misalnya kalau dipungut dari negara-negara kafir misalnya ya, atau mukus yang dipungut dari rakyat, nggak ada pembatasan. Artinya semua pungutan atas transaksi perdagangan ya itu diharamkan. Nah, kalau aktivitas mengambilnya diharamkan, maka pelakunya juga pasti diharamkan. Karena yang dihukumi itu kan pelakunya, ya. Kalau apa yang dilakukan itu diharamkan, maka segala penerimaan yang dia dapatkan dari aktivitas yang diharamkan ya itu menjadi haram ya, karena kaidahnya itu kan segala sesuatu yang jasanya itu haram maka eh, upahnya itu juga haram gitu. Kita menjadi pegawai bank lalu melakukan aktivitas riba. Riba itu eh, apa namanya riba itu diharamkan, maka menjadi pegawai bank itu haram. Nah, maka pajak diharamkan di dalam Islam dalam konteks mukus itu. Maka pemungut pajak itu juga diharamkan, ya. Nah, yang mana pemungut pajaknya? Ya, pemungut pajak yang terlibat langsung di dalam aktivitas pajak itu. Satu, misalnya yang menghitung pajak. Yang kedua, yang menagihkan pajak.
Atau yang ketiga yang apa namanya ya misalnya membuka NPWP atau apa begitu ya, itu termasuk di dalam aktivitas itu. Nah, sekarang yang menarik eh, Bu Faiz, eh, kalau disebut pajak, ini kan beda sebenarnya definisinya dengan retribusi. Ya, kalau di daerah itu biasanya sebutannya bukan pajak, tapi pajak daerah lah gitu, atau sering disebut dengan retribusi sebenarnya. Kalau retribusi itu memungkinkan dibolehkan, karena retribusi itu kan sebagai bentuk kompensasi atas jasa atau manfaat, ya, atau fasilitas yang diberikan oleh pemberi jasa. Dalam hal ini adalah pemerintah, maka boleh. Misalnya apa? Misalnya pemerintah buat pasar, ya, lalu mempersilahkan pedagang-pedagang itu untuk jualan di pasar. Lalu bagi para pedagang diminta retribusinya. Itu kan seperti uang sewa, bukan pajak di sini. Karena apa? Karena ada kompensasi. Ya, dia boleh berdagang di situ, mendapatkan fasilitas kios, lalu dia bayar retribusi. Maka kalau ini tidak termasuk pajak, gitu ya. Atau misalnya parkir, ya, karena kalau kalau ini diharamkan ya tentu kita juga harus menolak itu. Ya, kita masuk gedung atau masuk di apa namanya di pasar lah itu milik milik negara. Lalu dicantumkan parkir 1 jam 2.000 misalnya, maka sah itu boleh. Ya, jasa pemarkiran meskipun dilakukan oleh negara itu boleh gitu. Meskipun harusnya negara yang melayani itu akan memberikan itu secara gratis, tapi kalaupun dipungut itu boleh, itu tidak termasuk pajak. Ya, kenapa? Beda dengan pajak. Kalau pajak itu adalah pungutan atas aktivitas yang dilakukan oleh rakyat tanpa ada kewajiban negara memberikan apa namanya memberikan eh, apa eh, timbal baliknya, ya, misalnya kalau cukai boleh masuk di sini tapi kan nggak ada jaminan keamanan, ya. Kalau ternyata apa eh, dagangannya itu terbakar nggak diganti oleh pemerintah, nggak ada kompensasi sama sekali yang diberikan oleh pemerintah, itulah pajak di situ. Akhirnya pemerintah menggunakan pajak itu sesuai kehendak dia, ya. Beda dengan retribusi. Retribusi itu mestinya digunakan untuk tadi itu, untuk memberikan fasilitas, ya, maintenance, perawatan, ya, misalnya kalau parkir itu mengelola CCTV-nya, membayar gaji orang yang menjaga, ya kan, menjaga kebersihan dan sebagainya, itu retribusi. Ini tidak termasuk pajak. Ya, kira-kira eh, begitu, Ibu. Jadi kalau misalnya yang di daerah-daerah sebagai petugas apa namanya orang sebut apa Dinas Pendapatan Daerah dulu. Saya lupa nih kalau sekarang apa. Dulu namanya Sekarang Dispendap. BPRD, Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Ya, kalau kalau retribusi oke. Kalau pajak tadi misalnya pajak bumi dan bangunan tentu Iya, itu masuk pajak. Kemudian oke. pajak kendaraan bermotor itu kan masuk daerah ya. Itu juga harusnya apa tidak dipungut. Oke. Oke, Ustaz, jazakumullah khair. Begitu Ustadz Azhar. Iya, Ustaz. Kita bisa Alhamdulillah. dipahami. Ini masih ada nih, Ustaz, satu pertanyaan. Atau mungkin kita minta waktu lagi nih, Ustaz. Dari Baik, Ibu Fadila atau Mbak Fadila Kartini dari Lampung. Assalamualaikum, mohon baik. penjelasan kembali Ustadz, zakat profesi yang ada di tengah masyarakat masih banyak yang melakukannya. Ini Ustadz mohon penjelasan ulang Ustadz terkait dengan Baik. profesi, Baik. zakat Jadi profesi. zakat ya, zakat profesi itu memang satu istilah yang dikeluarkan hasil istihad Syekh Yusuf Qaradawi, ya, dengan melakukan kias, ya, atau eh, penganalogian atas zakat-zakat yang lain yang tadi saya sebutkan biasanya dianalogikan dengan zakat pertanian. Nah, ada ketidaktepatan di dalam penganalogian itu. Ya, kenapa?
Karena pada dasarnya zakat pertanian itu, objek zakatnya itu bukan petani, bukan profesi petani, tetapi komoditas pertanian gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau menganalogikan zakat profesi, apapun profesinya sebagai pegawai negeri, sebagai karyawan swasta, sebagai apa saja sepanjang dia bekerja punya profesi itu dianalogikan dengan zakat pertanian tidak tepat ya. Jadi objek zakatnya itu jadi nggak sama yang satu profesi orang, yang satu itu adalah komoditasnya. Jadi ini nggak tepat kalau dianalogikan semacam itu. Kemudian yang kedua, kalaupun sama, anggap misalnya ya objeknya sama, ya sama-sama orang atau sama-sama badan, itu juga nggak tepat juga, ya. Kenapa? Karena benda-benda atau barang-barang yang disebut sebagai benda yang wajib dizakati itu adalah penyebutannya secara isim jamidnya atau secara isim yang merujuk kepada maaf isim alam merujuk kepada nama tertentu ya. Misalnya kalau disebutkan gandum, ya gandum saja. Gandum itu nggak bisa dianalogikan kecuali kalau ada korinah dengan bahan makanan. Memang betul gandum itu bahan makanan, tapi tidak mesti kalau saya menyebut gandum itu maknanya bahan makanan. Nah, Allah ketika menyebut gandum, Allah dan Rasulnya ketika menyebut gandum, itu tidak memberikan korinah petunjuk bahwa itu maknanya adalah bahan makanan. Ya, makanya tidak bisa diilatkan menjadi bahan makanan yang lain. Nah, berdasarkan dua hal itu, maka pendapat yang roji adalah zakat itu tidak bisa dikiaskan atau tidak bisa dikembangkan menjadi bentuk-bentuk zakat yang lain. Sehingga zakat itu sifatnya tauqifi, zakatnya itu sudah tertentu, hanya itu saja yang perlu dizakati. Tidak ada namanya zakat profesi, mungkin ada bentuk yang lain, ada zakat produktif, kan gitu ya. Ada eh, mungkin nama-nama yang lain zakat apa gitu, tidak ada. Zakat itu ya itu saja zakat mal dibagi menjadi empat gitu kan, zakat uang, zakat pertanian, zakat perdagangan, dan zakat peternakan, dan masing-masing bendanya pun sudah tertentu juga gitu ya. Kemudian juga soal yang ketiga, soal berapa jumlahnya, ini juga aneh. Pada saat dianalogikan dengan menggunakan pertanian, tetapi pada saat disebutkan berapa bagiannya menggunakan zakat nukut itu yaitu 2,5%. Mestinya kan kalau dianalogikan dengan pertanian sebagai profesi, zakatnya itu kan ya 10% ya. Sepertinya menganalogikannya ke 2,5% karena yang diterima oleh para pegawai, oleh para apa namanya profesional itu adalah bentuk mata uang. Sehingga analogikannya tidak lagi ke analogi pertanian, tetapi ke analogi zakat uang. Dan ini juga tidak tepat juga, gitu kan? Maka dengan kata lain, zakat profesi ya merupakan pendapat yang lemah ya dari sisi apa namanya penggalian dalil ya itu sangat lemah sekali. Nah, oleh karena itu bagaimana sikap kita? Yang pertama tentu kita tidak mengakui adanya zakat profesi ya. Bagaimana kalau kita ingin sodako, kita ingin keluarin zakat gitu? Nggak enak, masa sudah eh, gajian 10 juta nggak zakat terus ya karena gajinya habis terus itu meskipun 10 juta cicilan banyak gitu kan tanggungan banyak ya di hari ke-15 sudah habis gitu gimana mau nabung agar bisa mendapatkan nisab yang cukup gitu akhirnya nggak zakat-zakat terus terus kita nggak enak masa kita sudah gaji 10 juta begini sementara petani yang miskin gitu zakat lalu kita akhirnya berzakat dengan profesi. Maka saran kami jangan lakukan itu karena zakat itu ya tidak berdasarkan itu, bukan karena rasa nggak enak, bukan rasa kasihan dan sebagainya. Tapi kalau pengen juga mengeluarkan itu, ya niatkan saja bukan niat zakat karena kita yakin itu bukan kewajiban zakat kita. Kita keluarkan sebagai sedekah.
gitu. Ya, sama aja, bahkan bisa lebih besar. Kalau zakat cuma 2,5% aja, nggak boleh lebih, gitu kan. Udah kita genepin aja dari 5%, nggak boleh juga 2,5%. Tapi kalau sedekah boleh 5%, boleh 10%, gitu. Nah, mana yang mau ditunaikan? Ya tentu lebih baik tunaikan eh, apa sedekah. Nah, kira-kira gitu Ustadz Asyari terkait dengan zakat profesi. Memang kita harus jeli sekarang ya terkait dengan berbagai macam eh, pendapat baru ya di dunia ekonomi ya, khususnya muamalah yang itu mungkin pendapat-pendapat yang tidak pernah didengar di zaman terdahulu. Ya, Makanya gitu, Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, mohon izin Ustaz, ada Ya, minta waktunya lagi nih Ustaz. Boleh Tad ya? Ada dua pertanyaan nih Tad. Terkait dengan ini Ustaz. Misalnya nih Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir juga nih Ustaz dari saya. Dan kami minta izin juga jamaah. Kita cukupkan dulu pertanyaan yang dari kami. Dua pertanyaan ini Ustaz. Misalnya nih Ustaz. Ini kan kita berkaitan dengan pendanaan pembangunan negara dan juga lembaga keuangan negara ya. Kira-kiranya Ustaz, misalnya qadarullah di akhir Ramadan misalnya meskipun saudara kita di Palestina misalnya hari ini sedang dibantai kembali oleh Israel, kita nilai asumsi nih Ustaz. Misalnya qadarullah di akhir Ramadan khilafah tegak. Gaza kan sudah rata nih Ustaz. Nah, bagaimana mengkonstruksi ulang yang itu bisa menjadi proyek nasional? Mungkin khilafahnya Ustaz. Nah, ini gimana penanganannya, Sa? Kalaukah itu masuk dalam proses hajat kebutuhan rakyat secara merata, otomatis kan hari ini kan masyarakat itu tidak bertempat tinggal. ya, Atap-atapnya hancur, tidak ada, kan itu, Ustaz. Nah, ini gimana penanganan khilafah? Apakah menyerobot rumah-rumah Yahudi yang ada di sana, atau ada mm, eh, langkah-langkah khilafah menyelesaikan proyek rumah rakyat yang ada di sana? Yang kedua, Ustaz. Ini kan tadi tentang Baitul Mal, Ustaz. ya, Apakah ada kemiripan dengan bank sentral di konsep negara kapitalis sekarang? mm, Ini kan belum ada sedikit Ustaz ya. gambarkan apakah memang kayaknya mirip ini Baitul Mal ini dengan bank sentral. Apakah ada analogi yang disamakan atau ternyata oh enggak ini enggak sama, ini beda konsepnya Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz. Baik, yang pertama ya ketika daulah berdiri lalu mendapati ada wilayah-wilayah yang hancur lah katakan gitu ya, baik sebelum daulah berdiri atau pada saat daulah berdiri. Maka ini menjadi kebijakan khalifah ya untuk melakukan prioritas pembangunan. Itu paling penting di situ, prioritas pembangunan. Ya. Eh, yang pertama tentu seorang khalifah akan melihat dana yang tersedia seperti apa, gitu kan. Lalu yang kedua akan menghitung kebutuhannya, itu akan dihitung semua. Kalau itu persoalan persoalan terkait dengan kebutuhan, ya maka khalifah akan bertanya kepada penduduk di sana. Ya, prioritas pembangunan yang diinginkan apa? Rumah, jalan dulu, jembatan dulu, fasilitas pasar dulu, ya, atau yang lain. Itu khalifah pasti akan berdiskusi, ya. Eh, Mungkin Bapak Ibu semua, kalau misalnya nanti mengkaji, bisa mengkaji bab tentang musyawarah, ya, bagaimana daulah Islam atau khalifah itu menentukan prioritas-prioritas pembangunan dan kebijakan apa yang akan ditetapkan. Ketika bicara tentang kemaslahatan umat, daulah akan bertanya kepada umat itu, ya. Maka daulah akan mencatat itu. Menurut pendapat mereka itu apa itu? Ya, kebutuhannya apa? Rumah yang mana gitu kan? Apakah terus rumah seperti apa yang dibutuhkan? Ya, apakah yang permanen, semi permanen, tenda cukup atau tidak kan gitu kan? Itu pasti akan di apa namanya elaborasi oleh daulah. Kemudian setelah itu maka daulah akan berkonsultasi dengan tenaga ahli, bermusyawarah dengan tenaga ahli. Kalau ketika bicara tentang teknis, maka tenaga ahli yang menjadi pijakan untuk ngambil keputusan. Tanya itu tenaga ahli. Kira-kira kalau kita punya dana sekian, lalu kebutuhan masyarakat sekian, tolong buatin prioritas pembangunan, rancangannya seperti apa. Kan bisa diatur tuh. Ada proyek yang jangka pendek, ada proyek nanti setahun 2 tahun gitu kan, ada proyek jangka panjang, misalnya itu kan
bisa dipetakan, ya. Nah, kita bayangkan khalifah itu harus cerdas begitu, ya. Bukan khalifah yang ngangong itu, ya. Yang yang cuma bisa ada banjir, cuma datang, nanya-nanya, kabur gitu, nggak begitu. Khalifah itu dia harus tahu persis kondisi umatnya, lalu kondisi apa namanya yang dibutuhkan, tahu persis apa yang dilakukan, itu, ya. Dia kumpulkan itu, ya, tenaga ahlinya. Ya, itu kira-kira yang dilakukan. Barulah kemudian dilakukan perencanaan itu, ya, dengan kalau misalnya dana kurang apa yang dilakukan, apakah akan memungut ribah atau tidak, kan gitu. Itu kan harus diputuskan. Itu semua dilakukan oleh seorang khilafah. Tadi yang kita bicarakan memang sangat simpel sekali, sederhana gitu. Tapi bagaimana aplikasinya? Tentu seorang khalifah itu dituntut kecerdasan yang luar biasa. Ya, dia bisa memahami segala hal secara holistik, ya, secara komprehensif, sehingga apa yang dia lakukan kebijakannya itu tepat gitu kan. Misalnya kalau tadi Gaza misalnya, apa ini prioritas pertama, air bersih misalnya. Maka bangun dulu tuh air bersih gitu, ya. Bagaimana rumah? Rumah mungkin bisa tenda-tenda dulu, ya, biar cepat gitu. Lalu apalagi listrik, listrik diperbaiki, ya. Jadi ada tahapan yang jelas, bukan bukan apa namanya, pembangunan yang berbasis proyek. Kalau berbasis proyek itu yang ditanya bukan ahli, tapi yang ditanya kontraktor. Gitu. Kalau yang ditanya kontraktor, kira-kira jawabannya apa? Beda dengan ahli. Kalau kontraktor, mana yang untungnya paling besar yang saya tawarin, kan gitu, ya. Itu yang harus di kira-kira begitulah apa namanya mekanisme yang dilakukan oleh khalifah, ya, sebagai pemegang amanah kekhilafahan, ya, untuk melakukan rekonstruksi, ya, atau melakukan perbaikan pembangunan di wilayah yang tadi, ya, yang hancur, ya, karena perang dan sebagainya. Itu yang pertama, Ustadz Azhar, ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan bank sentral. Apakah bank sentral itu sama dengan Baitul Mal? Beda, beda. Karena bank sentral itu fungsinya bukan seperti seperti apa namanya Baitul Mal, apalagi bank sentral sekarang. Bank sentral sekarang apa fungsinya? Fungsinya itu hanya berkutat soal uang, keuangan. Jadi bank sentral itu sebagai lembaga moneter lah kira-kira gitu. Urusannya apa? Urusannya mata uang. Mata uang sekarang problemnya apa? Inflasi. Maka bank sentral sekarang khususnya di Indonesia itu eh, fungsi pokoknya adalah mengendalikan inflasi. Gitu. Karena menggunakan mata uang fiat money. Nah, kalau dalam daulah gimana? Karena mata uangnya itu adalah emas dan perak, terjamin dari inflasi. Kalaupun ada inflasi, itu hanya kecil saja dan dia akan pasti kembali lagi. Kalau sekarang kan inflasi kan turun naik gitu, ya. Maka bank sentral bertujuan untuk mengendalikan inflasi ini biar tidak naiknya drastis tapi stabil gitu. Kalau inflasinya 3% ya 3% terus gitu. Ya kan karena nggak mungkin untuk bisa menolkan persen. Tapi kalau maaf, di sistem daulah pakai mata uang bisa jadi inflasinya mungkin 1%, nanti menjadi deflasi, inflasi, dia akan stabil dalam jangka panjang. Kemudian eh, sektor moneter yang lain, ya, itu hanya hanya fungsi tambahan saja dari Baitul Mal, yaitu apa? Sebagai lembaga intermediasi keuangan, ya, yang sekarang ini di Indonesia tidak lagi dilakukan oleh Bank Sentral, tapi dilakukan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, kan itu. Nah, apakah fungsi itu ada di Baitul Mal? Ada mungkin, tapi bukan fungsi utama. Yaitu apa? Ya sekedar bentuk penyaluran saja dari pendapatan yang diterima oleh negara disalurkan ke rakyat, baik itu bentuknya kredit lah, atau mungkin hibah, ya, atau subsidi misalnya, itu bisa dilakukan oleh Baitul Mal. Jadi kalau tadi ditanyakan, apakah Baitul Mal itu sama dengan Bank Sentral? Jawabannya tidak sama. Bank Sentral itu skupnya yang dilakukan aktivitasnya kecil sekali. Dan problem yang dihadapi oleh Baitul Mal dengan Bank Sentral
Yang sekarang ini berbeda. Bank sentral menghadapi problem inflasi karena fluktuasi kurs nilai mata uang, sementara Baitul Mal nanti problemnya adalah bagaimana mendapatkan penerimaan yang optimal dan pendistribusian yang baik. Itu. Jadi beda ini dua fungsi ini. Lalu kira-kira Baitul Mal itu kalau di dalam apa di dalam struktur pemerintahan itu yang mana gitu. Kalau saya sebut di Kementerian Keuangan ya mirip tapi beda gitu. Ya. Karena yang menyusun anggaran kan Kementerian Keuangan tuh APBN APBN misalnya Baitul Mal juga menyusun anggaran. Ada penyusunan anggaran di situ. Tapi mekanisme penyusunannya berbeda. Kementerian Keuangan mengelola penerimaan negara. Baitul Mal mengelola juga pemerintahan negara. Tapi sumber-sumber penerimaannya berbeda. Kementerian Keuangan mengalokasikan itu ya dengan berbagai macam mekanisme. Ada kalau di Indonesia itu kan ada namanya mekanisme dana bagi hasil, ya kan? Ada transfer ya daerah, macam-macam di situ ya bentuk-bentuk ininya. Ada dana desa, ada macam-macam itu kan mekanisme yang dilakukan. Bagaimana Baitul Mal? Baitul Mal juga punya mekanisme itu, tapi tentu sangat jauh berbeda ya istilah-istilahnya pun akan sangat jauh berbeda gitu apa yang dilakukan antara eh, Baitul Mal dengan Kementerian Keuangan. Barangkali itu Ustaz Azhar ya. Alhamdulillah. Semoga eh, cukup jelasnya. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Ustaz atas jawaban seluruh pertanyaan dari kita. Kira-kira ada yang ingin disampaikan Ustaz sebagai closing statement Ustaz? Ya ya ini sebagai bagian lah. Jadi apa yang kita kaji ini mungkin orang bilang itu utopis, apa yang kita sampaikan ini terlalu ideal itu, atau barangkali sebaliknya juga ada yang mengatakan itu ketinggalan zaman, itu sistem kenegaraan yang jadul ya. Tapi karena kita menganggap itu adalah bagian dari hukum syariat ya, bahwa yang kita sampaikan itu senantiasa ada dalil-dalil syar'inya, maka kewajiban bagi kita untuk menyampaikan itu dan mengupayakan agar itu bisa terlaksana. Barangkali gitu, Ustaz. Insya Allah apa yang sesuai dengan syariah itu akan memberikan keberkahan, insya Allah, dan sesuai segala sesuatu yang bertentangan dengan syariah itu akan menyebabkan kehancuran. Dan model pembangunan yang ada sekarang ini sudah menunjukkan itu, bahwa Indonesia tidak sedang menuju ke era terang benderang, tapi justru terus ya mengarah kepada eh, Indonesia yang penuh kegelapan. Ya, kita bisa mengambil poinnya itu semua disebabkan karena kita semakin meninggalkan hukum-hukum Islam. Barangkali gitu, Ustaz Azharnya.